anak kami kelas 11, kita lanjut materi kita yaitu pada bab 2 mengenai elastisitas. Nah, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan elastisitas. Bagaimana sifat-sifat dari benda yang mengalami elastisitas ataupun benda yang elastis. Nah, perhatikan. Jadi apabila gaya diterapkan terhadap suatu benda dihilangkan, maka benda tersebut atau bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya pegas dan karet. Jadi artinya apabila kamu tarik suatu benda, kamu berikan gaya tarik kepada suatu pegas atau karet, nah kemudian kamu hilangkan atau kamu lepaskan kembali, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Begitu juga apabila kamu tekan pegas, kemudian kamu hilangkan tekanan tersebut, maka dia akan kembali ke bentuknya semula. Itu maksudnya. Kemudian ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Contohnya tanah liat dan lilin. Jadi kalau dia berarti tanah liat dan lilin, dia kita berikan gaya, maka dia akan bentuknya akan permanen, dia tidak kembali lagi ke bentuknya semula. Nah, benda-benda yang kembali ke bentuknya semula inilah yang dinamakan dengan benda yang memiliki sifat elastisitas atau sifat elastis, ya. Coba kita perhatikan. Nah, untuk memahami elastisitas perlu kita melakukan percobaan seperti pada gambar berikut ini. Jadi di gambar sudah tahu ya itu gambar apa? Itu gambar pegas diberikan sebuah beban. Nah, apabila suatu pegas diberikan beban ataupun disebut dengan gaya, maka pegas tersebut tentu saja akan mengalami pertambahan panjang sebesar X, begitu ya. Jadi apabila kita ambil bebannya nanti, maka pegas tersebut akan kembali lagi ke panjangnya semula. Oke, kita lanjut. Dalam elastisitas ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yaitu tegangan dan regangan. Dan ada nanti lagi modulus yang kita pelajari dulu yang tegangan dan regangan. Nah, sebelumnya ada 3 jenis perubahan bentuk benda, yaitu rentangan, mampatan, dan geseran. Perubahan bentuk benda yang diakibatkan oleh gaya, maka perubahan tersebut disebut dengan tegangan. Maka tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, atau bisa matematisnya dituliskan sigma sama dengan F per A, di mana F-nya adalah gaya satuannya Newton, A adalah luas satuannya meter kuadrat, dan sigma adalah tegangan satuannya Newton per meter. Nah, bagaimana jika gaya yang diberikan dapat menyebabkan perubahan panjang? Jadi, perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda itulah yang disebut dengan regangan. Jadi, matematisnya ditulis regangan sama dengan delta L per L0, di mana delta L-nya adalah perubahan panjang satuannya meter, L sama dengan panjang mula-mula atau itu L0 ya. Sigma adalah simbol dari regangan. Jadi di sini regangan tidak ada satuannya ya. Oke. Yang terakhir kita bahas yaitu mengenai modulus. Ya, atau sering disebut dengan modulus Young. Oke. Modulus ini simbolnya adalah E dan merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan ya. Jadi rumusnya modulus yang ini adalah ya hasil bagi antara tegangan dan regangan ya. Oke.
pada benda elastis dikenal sebagai modulus yang. Oke. Jadi simbolnya boleh Y, boleh E gitu ya. Jadi Y sama juga tegangan per regangan. Jadi karena tegangan tadi F per A dan regangan delta L per L 0, maka bisa juga kita buat persamaannya modulus yang sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Tahu ya dari mana ya? Jadi itu hanya dikali silang ya. Oke, bisa kamu lihat ada di tabel bahan-bahan dan juga ketetapan modulus yangnya. Jadi supaya dicatat dan dipahami, apa yang kurang dimengerti boleh ditanyakan langsung kepada saya. Sampai di sini dulu materi kita lanjut minggu depan.